Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ini mengisahkan tentang ada seorang kepala pemungut cukai yang bernama Sakeus. Ketika dia tahu bahwa Yesus akan masuk ke kota Yeriko, kemudian dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dia berlari, dan karena perawakannya yang pendek, akhirnya dia mendapatkan akal untuk dia naik di atas sebuah pohon, yaitu pohon ara. Dan ketika dia naik di atas pohon ara, tentu dia mendahului orang-orang rombongan yang begitu banyak. Dan Yesus melewati pohon ara, dan Yesus melihat ke atas. Kemudian Yesus menyuruh dia turun, dan Yesus berkata dia akan menginap dia akan pergi ke rumahnya daripada Sakeus. Kemudian Sakeus membuat satu komitmen, bagaimana dia akan mengembalikan kepada orang yang dia peras 4 kali lipat, dan setengah dari hartanya dia akan berikan kepada orang miskin. Dan Yesus berkata, sesungguhnya telah terjadi keselamatan dalam rumah ini atau dalam diri Sakeus, karena dia ini juga adalah keturunan Abraham. Dan Yesus juga mengatakan di bagian yang terakhir, dia katakan bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tetapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus atau apa yang dilakukan oleh Sakeus. Mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, mengapa dia menumpang, mengapa dia makan bersama-sama dengan orang yang berdosa. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita akan beberapa hal, beberapa kebenaran yang bisa kita tangkap. Yang pertama-tama tentu saya awali dengan Yesus. Bagaimana Yesus, dia sangat luar biasa semangatnya. Kemudian bagaimana dia begitu antusias dalam mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Karena itulah tujuan untuk dia datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan dosa banyak orang. Dan dia konsisten dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Untuk itu dia berada di kota Yeriko. Dia berjalan melintasi kota Yeriko. Dia mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dia menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kemudian kebenaran yang kedua yang saya dapatkan dari Yesus, bagaimana Yesus tidak alergi dengan orang berdosa. Nah, terkadang dalam kehidupan ini kita melihat kalau ada orang yang begitu banyak dosanya, hidup di dalam dosa, mungkin itu membuat kita akhirnya jangan saya bergaul dengan dia. Memang kalau kita bergaul dan tidak melakukan apa-apa, saya anjurkan kita jangan bergaul dengan orang berdosa. Tetapi kalau kita bergaul dengan satu motivasi agar supaya kehidupan kita yang diurapi oleh Tuhan bisa mempengaruhi kehidupannya, bisa kita menjadi saksi, bahkan bisa memberitakan Injil kepadanya, justru kita harus bergaul dengan orang yang berdosa untuk menuntun dia ke jalan yang benar. Nah, Yesus melakukan ini. Dia bergaul dengan mereka bukan untuk dipengaruhi, tetapi untuk mempengaruhi. Dia datang di tengah-tengah mereka supaya mereka bisa melihat terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu Yesus Kristus, itu akan menerangi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, termasuk pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itu yang Yesus lakukan. Kemudian kebenaran berikutnya yang saya dapatkan daripada Yesus, bagaimana Yesus ini adalah pribadi yang berani. Pribadi yang berani. Mengapa saya katakan dia pribadi yang berani? Karena ada banyak aturan-aturan pada waktu itu, peraturan-peraturan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan yang itu sudah berlaku berabad-abad. Tetapi Yesus, dia adalah Allah yang datang ke dunia ini. Dialah yang menciptakan yang namanya hukum Taurat, sehingga tujuan daripada hukum Taurat itu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang terpenting dari hukum Taurat ialah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu yang terutama. Itu yang harus dia utamakan daripada aturan-aturan yang ada. Sehingga
Kalau kita membaca dalam kitab suci, bagaimana dia melayani orang yang najis, bagaimana dia melayani orang-orang yang sakit kusta, bagaimana dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang orang mengatakan dia melanggar peraturan. Tetapi tujuannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Termasuk juga bagaimana dia mau berada di tengah-tengah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yang mungkin mereka orang-orang yang najis, orang-orang pendosa pada zaman mereka. Tetapi Yesus punya tujuan menyelamatkan mereka. Dan didasarkan oleh belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Untuk itu dia datang kepada mereka. Dia ada di tengah-tengah mereka. Dan dia memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini, dalam kehidupan Zakeus. Dan saya percaya inilah yang Tuhan juga kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita menjalani kehidupan ini, kita mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita bergaul di tengah-tengah orang yang berdosa untuk menerangi mereka, untuk menjadi garam dan menjadi terang, menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Bukan menjauhi, bukan menghakimi, bahkan bukan mungkin memalingkan muka kita, tetapi kita mencari mereka untuk menjadi terang dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun di antara mereka binasa, melainkan supaya semuanya bertobat dan datang kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Kemudian kebenaran yang saya dapatkan dari pribadi daripada Zakeus, dia menyadari bahwa dia orang berdosa, dia menyadari bahwa dia memerlukan pengampunan, dia memerlukan belas kasihan Tuhan, dan dia menyadari juga bahwa dia tidak sanggup secara fisik untuk berebutan untuk bertemu dengan Yesus. Untuk itu dia memakai hikmat dan dia mencari Yesus dan dia naik ke atas sebuah pohon. Dan ini juga menggambarkan satu semangat dalam diri daripada Zakeus. Terkadang dalam kehidupan ini ada orang-orang yang hidup dalam dosa, tetapi hatinya haus dan lapar akan kebenaran, ingin bertemu dengan Yesus. Nah, kalau pada hari-hari ini ada di antara kita yang seperti mungkin Zakeus, mari contohi Zakeus, cari Yesus, datang kepada Yesus, baca firman Allah. Mungkin saudara saat ini sedang mungkin dikucilkan, saudara saat ini mungkin telah dihakimi secara sosial, bahkan oleh keluarga, bahkan oleh orang-orang lain. Mungkin segereja dengan saudara, cari Yesus, bersemangatlah cari Yesus, datang kepada Tuhan dalam pertobatan, minta ampun dosa, dan buat komitmen seperti Zakeus buat dalam hidupnya. Dan kemudian bertobatlah, minta ampun dosa kepada Tuhan, kemudian serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan, karena Tuhan akan memakai saudara sama seperti dia memakai Zakeus. Dia pakai Zakeus dengan luar biasa menjadi berkat bagi orang miskin, bagi orang-orang juga yang terhilang. Dia akan pakai juga saudara. Tuhan memakai orang-orang yang tadinya hidupnya penuh dengan dosa, tetapi ketika mereka bertobat, seperti perempuan yang kita baca di dalam juga kitab suci, dikatakan karena dosanya yang banyak telah diampuni, maka dia banyak berbuat kasih. Paulus hidup dalam dosa, bertobat, dan dia buat banyak kasih, berbuat kasih yang luar biasa untuk Tuhan dan untuk sesama. Demikian juga kita membaca dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lain. Banyak orang yang berdosa yang diampuni, dan akhirnya dia melakukan banyak hal untuk Tuhan, karena dia berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita datang kepada Tuhan, minta ampun dosa, Tuhan ampuni, maka kita akan banyak melakukan perkara yang besar untuk Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.